Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawam Kirtifiza dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dari kelas 1C dengan NIM 125116138883. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari Ibu Fitra Herlinda. Baiklah, di video kali ini saya ingin membahas tentang 4 tokoh filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu ada Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama filsuf, teolog, dan sufi yang sangat berpengaruh di masyarakat. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 1058 Masehi di Tus, Khurasan, Persia, dan sekarang itu menjadi wilayah Iran. Beliau juga wafat pada tahun 1111 di Tus. Latar belakangnya itu ada dia belajar di Nisapur dan kemudian di Baghdad di bawah bimbingan Al-Juwaini. Lalu puncak karirnya diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizami di Baghdad pada usia yang relatif pada sekitar 34 tahun. Menjadikannya salah satu cendekiawan paling terutama pada masanya. Dan pemikirannya itu pemikiran utama dan karya-karyanya, yaitu yang pertama itu penyatuan syariat dan tasawuf. Menekankan bahwa syariat dan tasawuf itu harus berjalan seiring. Kebahagiaan sejati dicapai melalui ilmu pengetahuan yang diamalkan dan penyucian hati. Yang kedua itu ada kritik terhadap filsafat. Dalam karyanya Tahafut al-Falasifah, ia mengkritik keras pemikiran para filsuf seperti Ibn Sina dan Al-Farabi, khususnya mengenai konsep keabadian alam, ketiadaan pengetahuan Allah tentang hal-hal partikular, dan kebangkitan jasmani. Yang ketiga itu ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ketiga, yaitu membagi ilmu menjadi yang wajib dipelajari setiap individu. Fardu ain seperti ilmu agama dasar dan yang cukup dipelajari oleh sebagian kelompok. Fardu kifayah itu seperti ilmu kedokteran, matematika, dan kerajinan. Karya-karya terkenalnya itu ada 3, yaitu pada pertama itu Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Agama. Karya ini monumentalnya yang menjadi pedoman hidup Muslim yang menggabungkan fikih, teologi, dan tasawuf. Yang kedua itu ada Tahafut al-Falasifah, yaitu kritik filsafat yang sangat berpengaruh. Yang ketiga ada Ayyuha al-Walad atau Wahai Anakku, nasihat spiritual dan moral dalam konteks pendidikan. Lalu bagaimana kontribusinya dalam pendidikan Islam? Yang pertama, kontribusinya itu bersifat spiritual dan moral, menekankan bahwa tujuan pendidikan tertinggi adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan abadi akhirat. Yaitu tujuan yang pertama itu ada tujuan pendidikan, itu pembentukan akhlak mulia sebagai fokus utama, bukan sekedar penguasaan intelektual. Guru harus membimbing dan mensucikan hati murid. Yang kedua itu ada peran guru. Peran guru itu seperti guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi teladan pendidikan spiritual. Guru harus penuh dengan kasih sayang dan tidak kikir dalam berbagi ilmu. Yaitu metode yang kedua itu metodenya itu menganjurkan pendidikan yang fokus pada anak didik menggunakan metode keteladanan, pembinaan, budi pekerti, dan pengajaran yang halus dan lembut tanpa kekerasan. Yang terakhir itu kurikulumnya mendahulukan ilmu-ilmu fardu ain, yaitu ilmu agama, sebelum fardu kifayah, ilmu dunia. Yang kedua itu ada Ibnu Khaldun. Beliau itu adalah seorang sejarawan, sosiolog, ekonom, dan filsuf politik. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas, keturunan Arab. Nama asli beliau itu adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman ibni Muhammad ibni Khaldun Al-Hakami, lahir pada tahun
mazhab Maliki dan mengajar di beberapa madrasah. Pemikiran utamanya itu ada 4: ilmu al-umron, al-sabiyah, filsafat sejarah, dan teori siklus peradaban. Yang pertama itu adalah ilmu al-umron, yaitu tentang peradaban atau sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat manusia, struktur sosialnya, dan proses perkembangannya. Yang kedua itu ada asabiyah, konsep solidaritas sosial atau ikatan kelompok. Ia berpendapat bahwa asabiyah yang kuat adalah faktor utama kebangkitan suatu dinasti atau peradaban, dan pelemahannya menjadi penyebab keruntuhan. Yang ketiga itu adalah filsafat sejarah. Memandang sejarah tidak hanya sebagai kumpulan kisah raja-raja, tetapi sebagai teori dan penyelidikan terhadap sebab-sebab perubahan sosial dan peradaban. Yang keempat itu ada teori siklus peradaban. Menyatakan bahwa peradaban atau negara melalui tahapan siklus seperti lahir, tumbuh, mapan, dan runtuh yang dipelajari oleh faktor sosial, ekonomi, dan asabiyah. Karya-karya terkenalnya yaitu ada 2, yaitu yang pertama itu Muqaddimah. Muqaddimah itu merupakan bagian pendahuluan dari karya sejarahnya, kitab Al-Ibar, namun menjadi karya yang berdiri sendiri dan paling terkenal. Di dalamnya memuat dasar-dasar ilmu al-umron. Yang kedua itu ada kitab Al-Ibar, karya sejarahnya yang sangat luas. Lalu bagaimana dengan kontribusinya dalam pendidikan Islam? Yaitu dengan bersifat metodologis dan praktis, berakar pada pengamatan realistis terhadap perkembangan intelektual dan psikologi siswa. Yang pertama itu ada klasifikasi ilmu, membagi ilmu menjadi 2, yaitu ilmu nakiyah dan ilmu aqliyah. Ilmu nakiyah itu berasal dari wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada ilmu aqliyah, berasal dari rasio seperti filsafat, matematika, dan ilmu alam. Ia menekankan perlunya mempelajari keduanya secara seimbang. Yang kedua itu ada metode pengajaran bertahap. Metode pengajaran bertahap menganjurkan proses pengajaran yang beransur-ansur dari hal-hal umum inderawi ke hal-hal yang rasional atau kompleks, serta tidak mencampur adukkan 2 ilmu dalam satu waktu. Yang ketiga ada pentingnya lingkungan, menekankan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi kualitas dan perkembangan pengetahuan siswa. Pengajaran di kota yang memiliki peradaban maju lebih efektif. Sekarang yang ketiga itu ada Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai pemikir, ahli fikih, ahli hadis, teolog, dan pembaharuan dalam Islam. Nama lengkap beliau itu adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Lahir di Harran, Turki, di kota Suriah, 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau sama dengan 22 Januari 1263 Masehi. Beliau wafat di Damaskus, Suriah 20 Zulhijjah 728 Hijriah atau sama dengan 26 September 1328 Masehi. Kelebihan beliau adalah menghafal Al-Quran pada usia dini. Beliau sudah menghafal Al-Quran pada saat usia dini. Yang kedua itu adalah menguasai tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Ketiga, menjadi guru dan mufti sejak usia remaja. Dan keempat, banyak menulis untuk menjawab persoalan sosial, akidah, ibadah, dan publik pada masanya. Ciri pemikirannya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Yang kedua itu ada menolak taklid buta. Karya-karya pentingnya itu ada 5. Yang pertama itu ada Majmu' al-Fatawa, merupakan ensiklopedia besar pemikiran beliau, terdiri dari 37 jilid. Yang kedua itu ada Al-Aqidah Al-Wasatiyah, yaitu salah satu karya akidah yang paling terkenal. Ingat ya, salah satu karya beliau paling terkenal itu adalah Al-Aqidah dan Al-Wasitiyah. Itu adalah salah satu karya akidah yang paling terkenal beliau. Yang kedua itu ada Al-Aqidah Al-Hamawiyah, yaitu penjelasan tentang
keagamaan dari unsur-unsur syirik dan bid'ah. Yang kedua itu ada penolakan taklid buta. Yang pertama itu peserta didik harus berpikir kritis. Yang kedua, ulama dan masyarakat tidak boleh mengikuti pendapat tanpa jujur. Yang ketiga itu ada penggabungan akal dan wahyu. Akal sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu. Yang kedua itu pendidikan harus memperkuat logika, argumentasi, dan pemahaman mendalam. Lalu guru harus membimbing dengan penalaran, bukan sekadar hafalan. Yang keempat ada pendidikan moral dan akhlak. Yang pertama pembentukan karakter, kedua disiplin, dan ketiga jujur. Dan keempat itu amanah, dan kelima tanggung jawab. Yang kelima itu ada peran guru. Peran guru itu sebagai pembimbing akidah, penegak kebenaran, teladan perilaku. Dan guru tidak hanya mengajar tetapi mendidik kepribadian. Dan yang terakhir itu, tokoh yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Iqbal bin Syekh Nur Muhammad. Beliau diberi gelar Sir Muhammad Iqbal dari pemerintahan Inggris pada tahun 1922 Masehi. Beliau lahir di Sialkot, wilayah Punjabi, India, Britania. Sekarang itu menjadi wilayah Pakistan. Pada tanggal 9 November 1877. Dan beliau wafat di Lahore, Punjabi, India, Britania, di Pakistan itu 21 April 1938 Hijriah. Masehi, 1938 Masehi. Lalu karya-karya penting beliau tuh ada, yang pertama itu Asrar-i Khuldi, membahas konsep Khuldi. Khuldi itu membahas tentang jati diri kita sendiri. Yang kedua itu ada Rumus-i Khuldi, kelanjutan Asrar-i Khuldi dengan fokus pada masyarakat muslim. Yang ketiga ada Bang Indra, dan yang keempat itu Zar-i Khalim, dan yang terakhir itu The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yaitu karya filosofis terpentingnya. Kontribusinya dalam pendidikan Islam, yang pertama itu adalah konsep pembentukan jati diri, yaitu Khuldi tadi. Muhammad Iqbal itu menekankan pentingnya penguatan karakter, keberanian, kreativitas, dan kemandirian dalam diri setiap muslim. B, yang kedua itu integrasi akal dan wahyu. Beliau mengajak agar pendidikan tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga mengembangkan nalar, kreativitas, dan pengetahuan yang dalam. Yang ketiga ada pembaharuan pemikiran Islam. Beliau mendorong umat Islam untuk memadukan nilai-nilai spiritual dengan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat itu ada